Dalam setiap meja perundingan dan bisnis, ada satu rahasia psikologis yang bisa mengubah arah transaksi bahkan sebelum negosiasi dimulai. Taktik anchoring atau jatuh jangkar. Ketika Anda atau lawan bicara menyebutkan angka pertama, angka tersebut secara otomatis tertanam di alam bawah sadar sebagai titik referensi utama atau jangkar psikologis. Jika Anda menjual properti bernilai 2 miliar lalu sengaja membuka harga di angka 3 miliar, otak pembeli akan langsung beradaptasi dan menganggap penawaran 2,6 miliar terasa seperti diskon yang sangat murah. Inilah kelemahan persepsi manusia yang paling sering dieksploitasi oleh negosiator ulung. Siapa yang melempar angka pertama dengan penuh keyakinan, dialah yang mengendalikan bingkai psikologis di seluruh jalannya perundingan. Taktik kedua dan ketiga adalah kombinasi paling mematikan yang pernah digunakan oleh Badan Intelijen Dunia. Mirroring dan tactical silence. Mirroring adalah seni mengulangi 1-3 kata terakhir yang diucapkan lawan dengan intonasi bertanya dan tenang. Saat lawan berkata, "Harga ini terlalu mahal untuk anggaran kami," Anda cukup menatap matanya dan berkata, "Terlalu mahal?" Lalu, terapkan senjata kedua, tactical silence atau keheningan taktis. Diamlah secara total selama 4 hingga 6 detik tanpa mengucapkan satu kata pun. Secara biologis, manusia memiliki intoleransi alami terhadap keheningan dalam interaksi sosial. Rasa canggung yang menyiksa ini akan memaksa lawan bicara untuk berbicara lebih banyak, membenarkan posisinya, hingga tanpa sadar membocorkan batas maksimal anggaran yang sebenarnya mereka miliki. Taktik keempat dan kelima memanfaatkan kelemahan emosional lawan melalui teater psikologis, the flinch dan kombinasi good cop bad cop. The flinch adalah reaksi terkejut atau kaget yang sengaja didramatisasi saat mendengar penawaran lawan. Cukup dengan raut wajah terkejut atau helaan napas berat dan berkata, "Wow, itu jauh di luar dugaan." Anda seketika meruntuhkan rasa percaya diri lawan dan membuat mereka merasa telah meminta terlalu banyak. Sementara itu, taktik good cop bad cop memainkan dua peran ekstrim. Satu negosiator bertindak keras, agresif, dan menekan, sebelum negosiator kedua masuk dengan sikap ramah dan penuh pengertian. Kontras emosional ini menciptakan ilusi rasa aman, membuat Anda merasa berhutang budi pada si polisi baik dan dengan rela menyetujui syarat-syarat yang mereka ajukan. Taktik ke-6 dan ke-8 adalah strategi konsesi bertingkat, door in the face dan denible. Taktik door in the face bekerja dengan cara mengajukan permintaan ekstrim yang hampir pasti akan ditolak mentah-mentah oleh lawan. Setelah mereka menolak, Anda segera mundur dan mengajukan permintaan kedua yang jauh lebih kecil, yang sebenarnya adalah target utama Anda sejak awal. Karena prinsip timbal balik sosial atau reciprocity, lawan merasa berkewajiban untuk membalas kompromi Anda dengan berkata, "Ya," pada penawaran kedua. Sebaliknya, denible atau gigitan akhir dilakukan tepat di detik-detik terakhir sebelum kesepakatan ditandatangani. Saat mental lawan sudah lelah dan ingin segera menutup kontrak, Anda meminta satu bonus kecil tambahan, seperti gratis ongkos kirim atau garansi ekstra. Dalam kondisi fisik yang sudah lelah, 90% negosiator akan langsung menyetujuinya hanya demi menyelesaikan transaksi. Dari semua taktik psikologi negosiasi yang diajarkan di Harvard Business School, ada satu pilar mutlak yang membedakan pemenang dan pecundang, BATNA, atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA adalah rencana cadangan terbaik atau kartu as yang Anda pegang jika negosiasi saat ini menemui jalan buntu. Hukum besi negosiasi menyatakan, siapa yang memiliki alternatif terbaik dan paling siap untuk bangkit dari kursi perundingan lalu berjalan pergi tanpa rasa takut atau walk away power, dialah yang memegang kendali penuh atas seluruh ruangan. Ketika Anda tidak putus asa untuk mencapai kesepakatan, aura ketenangan dan kekuatan Anda akan tercium oleh lawan bicara, memaksa mereka memberikan konsesi terbaik demi menahan Anda agar tidak beralih ke kompetitor. Sebagai babak akhir untuk mengunci kemenangan, pahami dua aturan emas eksekusi, the ultimatum dan trading not giving. Ultimatum adalah ketegasan batas akhir atau take it or leave it yang hanya boleh dikeluarkan saat Anda benar-benar siap dengan BATNA Anda. Namun, rahasia terbesar dari negosiator kelas dunia terletak pada prinsip trading not giving. Jangan pernah memberikan satupun konsesi secara gratis. Setiap kali lawan meminta diskon atau perubahan syarat, Anda wajib menjawab dengan formula kondisional. Saya bisa memberikan potongan harga 5% jika Anda setuju membayar tunai di muka. Dengan selalu menuntut pertukaran nilai atau barter, Anda menjaga wibawa penawaran Anda, mencegah lawan meminta konsesi terus-menerus, dan mengakhiri negosiasi sebagai pemenang psikologis yang sejati.